Pidato Presiden Prabowo Subianto kembali menuai banyak kritik. Kali ini soal sebutan londo ireng yang ditujukan kepada para wartawan, para pengamat, dan para tokoh LSM. Sebutan londo ireng ini memiliki konotasi negatif pada era kolonial Belanda lalu, yakni pribumi yang berkhianat membantu penjajah Belanda. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya. Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan? Pernyataan Prabowo soal londo ireng tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Bayu Wardana mendesak Prabowo minta maaf karena dinilai mendiskreditkan profesi jurnalis yang bertugas memberitakan fakta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI juga mengecam keras pernyataan Prabowo. Menurut YLBHI, sebutan londo ireng dinilai sebagai pelabelan negatif terhadap kelompok kritis. Hal ini termasuk pengkhianatan Prabowo terhadap UUD 1945. Sementara itu, juru bicara Amnesty International Indonesia, Heril Halim, mengatakan bahwa ucapan Prabowo menunjukkan ketidakmampuan Presiden dalam menerima pengawasan dan kritik publik. Heril menilai pola mencari kambing hitam terus menjadi tameng Prabowo dalam menutupi kegagalannya sebagai kepala negara. Tanggapan dari para netizen soal pernyataan Prabowo jauh lebih mengejutkan. Soalnya, pernyataan londo ireng itu justru dinilai membongkar borok keluarga Prabowo sendiri. Sebab, kakek buyut Prabowo Subianto dari pihak ibu, yakni Benyamin Thomas Sigar, ikut terlibat dalam penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang pada 28 Maret 1830. Karena itu, malah kakek buyut Prabowo sendiri, yang jadi londo ireng karena membantu Belanda menangkap Diponegoro. Peran leluhur Prabowo dalam penangkapan Diponegoro juga pernah diungkap ahli sejarah Profesor Peter Carey dalam kuliah umum yang digelar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi pada 16 Juni 2021 lalu. Menurut Profesor Peter Carey, Benyamin Thomas Sigar adalah salah satu kapiten Hulk Troepen Minahasa yang terlibat dalam Perang Jawa dan berujung penangkapan Diponegoro. Di mana 1421 Hubtruppen memegang peran kunci dalam tahun terakhir Perang Jawa. Di bawah dua orang komandannya yang terkenal, Tololiur Hermanus Willem Dartulong, lahir di Kemah 1795, meninggal di Sonder 1888, dan Benjamin Thomas Sigar alias Tawajlin Sigar, lahir dan meninggal di Langgawan 1790 sampai 1879. Ya, mereka adalah orang hebat pada hari ya, dan bicara masih membisik dari leluhur kepada generasi berikut, sebab yang buyut dari Tawajlin Sigar adalah Dora Sigar, yang notabene adalah anak dari Philip Sigar, seorang PNS senior dari Bidang Lanza Bestur, yang adalah ibunda dari Pak Prabowo, Menteri Pertahanan Indonesia pada masa sekarang.